Perkenalkan, nama saya Marieta Corneliani Jalo dengan NIM 2015005. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang film Platyhelminthes. Platyhelminthes atau cacing pipih merupakan salah satu film dalam kingdom Animalia yang masuk dalam subfilum Avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, hewan-hewan yang termasuk dalam film ini memiliki ciri dan sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tubuh yang tipis dan pipih. Yang kedua, simetri bilateral. Yang ketiga, tripoblastik acelomata atau memiliki 3 lapisan dan tidak memiliki rongga tubuh. Yang keempat, reproduksi secara aseksual atau fragmentasi. Yang kelima, hidup bebas dan parasit. Yang keenam, sistem pencernaan gastrovaskuler. Dan yang ketujuh, memiliki protonefrida sebagai alat ekskresi, contohnya pada cacing planaria. Nah, yang berikut ialah struktur fisiologi pada Platyhelminthes. Yang pertama, sistem pencernaan. Saluran pencernaan pada hewan ini tidak sempurna, yaitu berupa gastrovaskuler yang terletak di tengah tubuh dan berperan sebagai usus. Akan tetapi, ada juga Platyhelminthes yang tidak memiliki saluran pencernaan. Yang kedua ialah sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi pada Platyhelminthes ini bersifat sederhana dan terutama berfungsi untuk memelihara keseimbangan osmosis antara hewan dengan lingkungannya. Nah, sistem ini tersusun dari sel-sel bersilia, yaitu sel api atau sel-sel bulu getah atau selenosit. Yang ketiga ialah sistem saraf. Nah, sistem saraf ini terdiri dari 2 ganglia otak yang dilengkapi dengan saraf-saraf tepi sehingga membentuk sistem saraf tangga tali. Yang berikut ialah sistem reproduksi. Pada umumnya, hewan ini bersifat hermafrodit. Artinya, pada satu tubuh terdapat alat kelamin jantan dan betina, namun jarang terjadi pembuahan sendiri. Nah, reproduksi terjadi secara generatif dan vegetatif. Secara generatif dengan perkawinan silang dan berlangsung secara fertilisasi internal. Sedangkan secara vegetatif dengan cara regenerasi, yaitu individu baru berasal dari bagian tubuh induknya. Berikut ialah sistem indera. Beberapa jenis cacing pipih memiliki sistem penginderaan berupa oceli, yaitu bintik mata yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya. Nah, bintik mata tersebut biasanya berjumlah sepasang dan terdapat di bagian anterior atau kepala. Nah, seluruh cacing pipih ini memiliki indera peraba dan sel komereseptor di seluruh tubuhnya. Nah, beberapa spesies juga memiliki indera tambahan berupa auricula atau telinga, statosista atau pengatur keseimbangan, dan rheoreseptor atau organ untuk mengetahui arah aliran sungai. Nah, yang berikut ialah struktur anatomi pada Platyhelminthes. Nah, tubuh Platyhelminthes ini tertutup dengan epidermis dan di bagian sentral mengandung silia yang berfungsi untuk merayap pada lapisan epidermis. Nah, pada lapisan epidermis ini terdapat banyak sel kelenjar dan batang-batang kecil yang disebut podoikisi atau kelenjar yang menghasilkan lendir untuk melekat, membungkus bangsa, dan sebagai jejak lendir pada waktu merayap. Nah, sel kelenjar acap kali juga terdapat di dalam mesin Kim atau parenkim dan mempunyai saluran kecil untuk menembus epidermis. Di bawah epidermis ini juga terdapat serabut-serabut otot melingkar yang longitudinal dan diagonal. Sebelum masuk pada klasifikasinya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada Platyhelminthes, khususnya pada hewan planaria. Nah, sistem reproduksi pada Platyhelminthes ini terjadi secara aseksual atau fragmentasi. Nah, fragmentasi adalah proses pemotongan tubuh pada Platyhelminthes menjadi beberapa bagian. Nah, baik sistem reproduksi pada planaria ini dimulai dari planaria dewasa. Planaria dewasa ini akan mengalami proses fragmentasi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Fragmentasi pada kepala akan menumbuhkan ekor. Fragmentasi pada bagian tengah akan menumbuhkan kepala dan ekor, sedangkan fragmentasi pada ekor ini akan menumbuhkan kepala yang akan menjadi planaria dewasa. Yang berikut ialah klasifikasi pada Platyhelminthes. Yang pertama, kelas Turbellaria. Kelas Turbellaria ini merupakan cacing pipih yang menggunakan bulu getah sebagai alat geraknya.
Contohnya ialah planaria. Yang kedua ialah kelas trematoda. Kelas trematoda ini memiliki alat hisap yang dilengkapi dengan kain untuk melekatkan diri pada inangnya. Karena golongan ini hidup sebagai parasit pada manusia dan hewan. Contohnya ialah fasciola atau cacing hati, Clonorchis, dan Schistosoma. Yang berikut ialah kelas cestoda. Cacing pipi kelas ini memiliki tubuh seperti pita yang bersegmen-segmen dan dapat melipat. Kulit tubuhnya ini dilapisi oleh kitin sehingga tidak dapat tercemar oleh enzim di usus inang. Hewan ini juga tidak mempunyai mulut, anus, dan saluran pencernaan sehingga makanan diserap secara difusi melalui permukaan tubuhnya. Selain itu, cacing ini termasuk parasit pada hewan dan manusia. Contohnya ialah Taenia saginata atau parasit pada sapi dan Taenia solium atau parasit dalam usus manusia. Yang berikut ialah kelas monogenea. Kelompok monogenea merupakan kelompok Platyhelminthes yang hidup menumpang pada hewan lain sebagai parasit pada perairan tawar atau laut. Nah, sebagian besar menumpang pada permukaan luar tubuh inang sehingga disebut dengan ektoparasit. Monogenea menjadi parasit pada inangnya selama seluruh hidup tanpa membutuhkan inang perantara atau intermediate host dan berbeda dengan kelompok trematoda. Untuk melekat pada inangnya, monogenea ini memiliki struktur opistaptor pada bagian posterior dan proaptor di bagian anterior. Yang berikut ialah manfaat dari Platyhelminthes. Platyhelminthes umumnya merupakan cacing yang merugikan karena bersifat parasit pada manusia dan hewan. Namun, terdapat spesies Platyhelminthes atau cacing pipi yang tidak merugikan manusia atau hewan, yaitu planaria. Nah, planaria ini memiliki peranan yang dimanfaatkan sebagai makanan ikan. Nah, Platyhelminthes atau cacing pipi lebih banyak memberikan dampak kerugian bagi manusia dan hewan. Nah, ketika manusia mengkonsumsinya, dampaknya itu dapat merugikan manusia karena terinfeksi cacing yang dapat menyebabkan masalah-masalah bagi kesehatan manusia. Sekian penjelasan dari saya tentang filum Platyhelminthes. Sekian dan terima kasih.